Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas 5 kaum atau bangsa misterius dalam agama Islam. Beberapa dari mereka ada yang disebut di dalam Al-Quran. Siapa sajakah kaum-kaum tersebut? Simak videonya baik-baik. Kaum Tsamud merupakan salah satu golongan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekufuran mereka terhadap Sang Pencipta. Allah telah mengutus Nabi Saleh untuk menyadarkan kaum Tsamud yang merupakan penyembah berhala. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kaum Tsamud merupakan keturunan dari kaum Ad. Sebelum bermukim di bagian utara Jazirah Arab, kaum Tsamud bermukim di wilayah Arab Selatan. Kaum Tsamud bermukim di bangunan yang berada di Bukit Cadas. Mereka merupakan keturunan dari Tsamud bin Amit bin Iram. Kehancuran kaum Tsamud terjadi setelah mereka menyembelih unta betina yang menjadi mukjizat dari Nabi Saleh. Kaum ini musnah akibat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat mengenai sejarah kaum-kaum Tsamud hanya ditemukan di dalam kitab suci agama Abrahamik dan syair Arab kuno. Berdasarkan temuan arkeologi, tempat tinggal kaum Tsamud terletak di Madain Salih. Kaum Sodom merupakan kaum yang mendiami kota Sodom. Kaum ini juga termasuk golongan yang diazab Allah akibat perilakunya yang menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk berdakwah dan memperbaiki akhlak kaum Sodom, namun kaum Sodom sangat keras kepala dan menghiraukan ajakan Nabi Lut alaihi salam. Hal ini dikisahkan pada Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-167. Akibat kelakuan kaum Sodom yang menyimpang itu, Nabi Lut kemudian berdoa kepada Allah agar kaumnya mendapat azab atas perbuatan buruk mereka. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril, Mikail dan Israfil dalam wujud manusia yang tampan mendatangi kediaman Nabi Lut untuk memberitahu kepada Nabi Lut dan keluarganya bahwa sebentar lagi kota Sodom dan seisinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Lut dan keluarganya bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota Sodom. Selama berjalan meninggalkan kota, mereka tidak boleh menoleh ke belakang supaya tidak melihat siksaan yang akan terjadi. Akhirnya, saat waktu subuh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa longsor dan hujan batu di negeri Sadum. Bebatuan besar menimpa para kaum Sodom secara berturut-turut hingga mereka binasa. Para arkeolog meyakini bahwa kaum Sodom bermukim di sekitaran Yordania. Kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka termasuk dalam suku kuno yang pernah mendiami wilayah Yaman. Kaum Ad memiliki tubuh yang besar dan kuat serta hidup dengan kaya. Mereka menyembah berhala sehingga Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak mereka kembali beriman. Namun kaum Ad malah menolak ajakan Nabi Hud dan mengatakan bahwa Nabi Hud adalah orang yang kurang waras. Walaupun Nabi Hud selalu dicaci maki, beliau tetap tidak gentar menyebarkan agama Allah dan memperingatkan azab bagi orang yang tidak beriman. Namun kaum Ad tetap menolak ajakan Nabi Hud dan masih mencaci maki beliau. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab pertama, yaitu kekeringan yang melanda ladang dan kebun kaum Ad. Kekeringan itu membuat kaum Ad kehabisan stok makanan. Mereka pun kelaparan. Kemudian Nabi Hud memperingati mereka untuk segera beriman karena peristiwa ini adalah azab dari Sang Pencipta. Namun kaum Ad masih tidak percaya pada peringatan Nabi Hud dan masih menyembah berhala. Kelakuan kaum Ad yang menyembah berhala dan tidak mau beriman itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, dan kemudian Allah menurunkan awan hitam yang disambut dengan sukacita oleh kaum Ad. Kaum Ad mengira bahwa awan itu adalah penanda hujan. Namun ternyata awan itu membawa angin yang sangat kencang. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad di muka bumi. Mayat kaum Ad berserakan ditutup pasir-pasir. Tak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Kemudian setelah peristiwa itu Nabi Hud dan orang-orang beriman memulai kehidupan yang baru. Pemukiman kaum Ad terletak antara Aman dan Hadramaut di Yaman. Tempat tinggal mereka merupakan kawasan tanjung dengan perbukitan yang berpasir. Nama tempatnya adalah Asy-Syir. Konon di zaman Nabi Musa ada sebuah bangsa raksasa yang sangat tinggi mendiami tanah Palestina sebelum Bani Israel. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 22. Ali bin Abu Talihah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam singgah di negeri itu,
Beliau mengutus beberapa mata-mata untuk mencari tahu kabar yang ada di kota tersebut. Namun saat sedang menjalankan tugas ada salah satu raksasa yang menangkap mereka dan memasukkannya ke dalam keranjangnya dan dibawa ke kota lalu dikasih beberapa pertanyaan. Setelah diinterogasi oleh para raksasa, para mata-mata itu kembali ke Nabi Musa dan memberitahukan kabar dan kondisi di kota tersebut. Kemudian Nabi Musa menyuruh para Bani Israel untuk berperang melawan para raksasa tersebut. Namun Bani Israel malah menolak untuk berperang karena mereka mengetahui bahwa lawannya memiliki fisik yang sangat kuat ketimbang mereka. Akhirnya karena kelakuan Bani Israel yang menolak untuk berperang, Allah kemudian menghukum Bani Israel terjebak di padang pasir yang panas selama 40 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa Yajuj Majuj merupakan dua suku bangsa besar yang akan keluar di akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan penghancur dan perusak kehidupan di bumi, serta mereka akan memerangi Nabi Isa dan pengikutnya di akhir zaman. Yajuj Majuj dikurung di antara dua gunung yang tingginya kembar dan di tengah-tengahnya ada sebuah dinding besi raksasa yang dicampur dengan tembaga yang dibuat oleh Raja Zulkarnain dan pasukannya. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Kahf ayat 96. Di akhir zaman nanti Yajuj dan Majuj berhasil menjebol tembok Zulkarnain dan akan membuat kekacauan dan kerusakan di seluruh dunia. Ketika mereka mencapai sebuah danau di Palestina, mereka akan meminum sampai habis air yang ada di danau tersebut. Saking banyaknya jumlah mereka, orang terakhir yang sampai di danau tersebut tidak kebagian airnya dan mengatakan, "Sungguh dahulu danau ini masih ada airnya." Tidak ada seseorang pun yang dapat menandingi Yajuj dan Majuj kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui keluarnya Yajuj Majuj, Nabi Isa diperintahkan Allah untuk membawa orang-orang mukmin berlindung di Gunung Tur. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Yajuj Majuj lenyap dari muka bumi. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Isa dengan cara mengirim ulat-ulat kecil yang menyerang leher mereka hingga mereka semua mati. Sekian pembahasan dari saya. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.